Haleluya. Kita buka kitab Roma ya. Pasal kelima ayat 1 sampai ke 11. Roma pasal kelima ayat 1 sampai ke 11. Kita akan baca bersama-sama semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Saya baca terjemahan Lugas, Roma pasal 5 ayat 1 mulai. Karena itu, sesudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita, Yeshua Masiha. Melalui Dia juga karena iman, kita telah mendapatkan akses ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Bukan itu saja, kita juga dapat bermegah dalam kesukaran. Sebab tahu bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Ketabahan membuahkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji membuahkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan. Sebab kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab ketika kita masih lemah, Hamasya telah mati ganti kita orang fasik pada waktunya. Sebab tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar. Ganti orang baik mungkin saja ada orang yang berani mati. Tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Hamasya rela mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, sesudah kita dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan melalui Dia dari murka Elohim. Sebab tak kala masih menjadi musuh Elohim pun, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Bukan itu saja, kita juga dapat bermegah dalam Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Masiha, yang melalui Dia kita sekarang menerima pendamaian itu. Haleluya, silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Sangat luar biasa kemurahan Tuhan ya. Kita coba belajar untuk mengerti akan firman Tuhan dengan benar ya. Kita melihat di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kita dibenarkan karena iman. Ya, kita lihat Roma pasal 3 ayat ke-10. Roma 3 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Kita lengkap ayat ke-23. Ya. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Ya, puji Bapa Yahweh. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan ya. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa karena tertipu oleh si jahat, ya, mereka memancarkan kemuliaan Tuhan ya. Mereka memancarkan kemuliaan Tuhan dan setelah manusia jatuh dalam dosa, kalau dikatakan di sini kekurangan kemuliaan, tapi masih ada kemuliaan, ya, masih ada kemuliaan tapi sudah kurang karena sudah diambil oleh si jahat. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ya dapat dikatakan udah, kalau lampu itu udah jadi redup dia.
tidak lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itulah yang kita lihat sekarang atau yang kita lihat setelah kejadian-kejadian itu. Ya. Biar bagaimanapun juga dari semua ciptaan Tuhan. Ada tertulis hanya manusialah yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yang lainnya nggak ada ya. Walaupun binatang diciptakan pada hari yang sama, hari ke-6. Tapi binatang tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan atau secitra dengan Tuhan. Ya. Sehingga ketika Tuhan mengumpulkan binatang-binatang diperhadapkan dengan si Adam, ya. Dari sana terlihat ya Adam memang kasih nama si ini binatang-binatang itu. Tetapi di situ juga terlihat bahwa tidak ada yang sepadan dari antara binatang ini yang dapat dipasangkan dengan Adam. Saya tangkap ya. Nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian berapa itu pasal kedua ya. Jadi ya segala sesuatu itu harus saling berkaitan dan karena tidak ada yang kita baca aja lah ya. Kita baca Kejadian pasal kedua ayat ke-19 mulai. Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya. Dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Dan Adam menyebutkan nama-nama untuk segala hewan dan untuk burung di udara, dan untuk segala binatang liar di padang. Tetapi perhatikan ya, bagi Adam sendiri dia belum menumbuhkan seorang penolong sebagai pasangan. Jadi binatang itu kan diciptakan pada hari yang sama. Ya Tuhan suruh dia kasih nama-nama. Tapi dari sekian banyak binatang itu tidak ada yang bisa dikatakan menjadi penolong atau pasangan daripada Adam. Karena itu saya katakan dari semua ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang diciptakan seperti secitra dan segambar dengan Tuhan kecuali manusia. Karena itu ya manusia yang Tuhan izinkan berdasarkan ya skenario, saya katakan skenario Tuhan sendiri ya. Cerita yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Cerita, kenapa saya katakan cerita atau sejarah? Sejarah ya, sejarah. Tahu sejarah kan? Sejarah dalam bahasa Inggrisnya apa? His story. Sekarang kita pisah. His sama story. Jadi hisnya ini Bapak Yahweh. Story, jadi cerita Bapak Yahweh. Bapak Yahweh menceritakan. Bisa tangkap maksud saya? Kan history sejarah. Sekarang kita penggal ini. His terus story. Jadi cerita Tuhan. Yang Tuhan ceritakan kepada si Moshe. Moshe tulis. Itulah yang kita kenal dengan 5 kitab Torah. Dari awal penciptaan manusia yang Tuhan izinkan diketahui oleh manusia. Ditulis sama si Moshe. Ceritanya begini. Ya. Nah, kita melihat itu ya sangat luar biasa. Ya. Di dalam cerita itu ya dalam ini kan kitab suci itu ceritanya Tuhan. Tuhan cerita dari awal penciptaan kembali. Penciptaan kembali ya, bukan penciptaan manusia. Tetapi pemulihan kembali manusia yang telah atau dunia yang telah dirusakkan. Ya. Sehingga kita melihat di sini ya kembali Tuhan izinkan si jahat untuk menipu manusia.
Ya. Tetapi karena manusia ini memang diciptakan serupa atau secitra dengan Tuhan. Ya, kalau binatang ya dimatikan ya udah musnah aja. Tapi kalau manusia tidak, karena dia diciptakan segambar dengan dia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mau menyelamatkannya. Ya, jadi bedanya ya memang sama-sama diciptakan pada hari yang sama, hari ke-6, baik manusia maupun binatang. Tetapi perbedaannya adalah manusia itu diciptakan serupa dan atau secitra dengan Tuhan. Kalau binatang enggak. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, tidak seperti binatang yang dilahirkan untuk dibinasakan. Tetapi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itulah saudara dan saya yang sekarang sedang diproses. Karena manusia, kalau boleh saya katakan, gagal seutuhnya dalam menjalankan tugas kewajiban yang harus dia lakukan. Ya. Pemberontakan yang banyak sekali, orang yang menamakan diri orang percaya tidak menyadarinya. Ya, atau tidak, yang nggak sadar kalau saya katakan ya di sini ya kita mengucap syukur ya kita boleh belajar, kita mendapatkan pembukaan. Ya. Kalau saudara tanya orang Kristen dimanapun berada, apa dosa yang dibikin oleh manusia? Jawabannya cuma yang ada di Taman Eden. Ya. Hawa ketipu. Loh. Lah disinilah kita diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk mengerti firman itu secara benar. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian pasal kedua ayat ke-8. Ini kita ulang-ulang lagi nih ya. Supaya jangan saudara juga nanti kalau ditanya sama orang jawabannya sama dengan orang-orang lain. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur. Dan apa? Di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Saya sangat percaya kalau Tuhan yang menempatkan pasti dijaga. Ya, sepakat ya? Percaya nggak? Pasti dijaga. Karena dia yang tempatkan. Ya. Hanya masalahnya kenapa dia ditempatkan di Taman Eden? Kok setan bisa masuk? Itu kan betul nggak? Kita lihat dalam apa? Kita bawa itu. Saya ingat, loh ini namanya ulangan. Ulangan, ya diulang-ulang supaya ngerti. Ya, Yeskiel 28 ayat ke-13. Engkau pernah berada di Eden. Ini berbicara tentang setan. Nanti saudara baca seterusnya. Saya hanya menunjukkan masalahnya kita percaya seperti apa yang saya katakan tadi. Taman Eden itu dijaga karena Tuhan menaruh manusia di Taman Eden. Pasti Tuhan jaga. Tetapi kalau tiba-tiba dikatakan engkau pernah ada di Eden. Bagaimana setan kok bisa masuk ke Taman Eden? Loh itu harus menjadi pemikiran kita di dalam alam roh. Kenapa? Ya. Dan saya sebagaimana yang sering kali saya utarakan, ya ini kan ulangan nih. Ya. Banyak orang yang memang tidak menyadari bahwa sesungguhnya manusia telah berbuat dosa tanpa, memang kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya, tidak disebut Adam itu atau Hawa itu berbuat dosa. Tetapi ada tertulis kan, ada tertulis yang menyatakan bahwa
Ya. Dosa adalah apa? Ya. Pelanggaran harus komplit. Orang bilang harus komplit. Ya. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka, dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahan yang ngawur ini ya. Saya bilang ngawur, kita baca terjemahan LAI coba. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Kita baca King James. Whosoever committed sin transgress also the law. Semua kalau dalam bahasa Inggris yang namanya law itu pasti Torah. Ya. For sin is the transgression of the law. Dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Saudara perhatikan nggak kalau kita doa? Ampuni segala kekurangan, ada kelemahan, dan dosa. Kelemahan, pelanggaran belum tentu dosa. Kalau kita ngambil ke sini, saya tanggap. Karena definisi dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Ya, disinilah kita coba belajar semakin mengerti kehendak Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Tanpa diketahui oleh banyak manusia bahwa Adam dan Hawa itu berdasarkan King James ini atau bahasa Inggris ini, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Ya. Yang mana yang dia langgar? Ya. Karena segala sesuatu yang harus saya ingatkan kepada kita semua, semua itu ada sebab, ada akibat. Ya. Yang kita lihat ini dalam Yesaya 28, kok tiba-tiba setan bisa masuk ke Eden? Kenapa? Loh, Eden itu dijaga. Lah disitulah kita ya boleh dikatakan ya pakai tafsir-tafsir sedikit lah. Saya menafsirkan. Tuhan mengizinkan setan masuk ke Taman Eden. Kenapa? Kan gitu. Ya. Karena banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Tidak menyadari bahwa Adam dan Hawa setelah sekian berdasarkan penafsiran saya. Kurang lebih 5.000 tahun mereka melanggar Torah Tuhan. Apa Torahnya kan gitu kan. Kita udah belajar ini jadi pasti ingat-ingat sedikit lah. Kita baca Kejadian pasal 1. Ayat ke-28. Dan Elohim memberkati mereka, manusia ya. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Dari sini ya kita akan bertanya-tanya, ya bertanya-tanya. Saya mengajarkan saudara agak proaktif ya, agak proaktif. Manusia itu berdasarkan firman Tuhan diciptakan pada hari ke-6, betul? Nah. Kemudian kita sudah belajar. Kita sudah belajar bahwa setiap korban itu pasti ada pelanggaran. Ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, ingat ya kita sudah belajar semua ini. Cuman ya kita riwayat lagi ya mungkin
variasinya agak berbeda, cuman tujuannya sama. Yang harus menjadi pertanyaan ketika Tuhan memerintahkan Mose untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Kita lihat Keluaran 12. Kita baca ayat ketiga aja lah ya. Ketiga. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 bulan ini, kalau saudara baca di atasnya bulan ini bulan yang pertama ya. Bulan pertama menurut tanggal Ibrani untuk kegiatan rohani artinya bulan Nisan. Setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Yang harus diperhatikan adalah, kita naik ke atas sedikit. Yang harus jadi pertanyaan, pada hari ke-10, tanam itu ya, pada hari ke-10. Siapin, kata firman. Kemudian kita lengkap ke ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan yang sama. Jadi dipilih bulan ke-10, disimpan sampai bulan dipilih pada hari ke-10, disimpan sampai hari ke-14. Di situ ada satu rahasia yang banyak orang karena tidak memperhatikan dengan baik. Karena semua ini ada kaitan dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Tuhan perintahkan beranak cuculah, bertambah banyaklah. Ya. Tetapi sampai hari, saya tafsirkan, kenapa hari ke-10? Pada hari ke-10 inilah Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan suruh siapkan domba. Karena setiap dosa harus ada korban penghapus dosa. Artinya hari ke-10 disiapin. Tapi nanti potongnya hari ke-14. Ya. Adam, dan dari Adam itu hari ke-6. Hari ke-6. Kan di hari ke-6 itu. Ciptakan. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. 5 hari, 1 hari 1.000 tahun. 5.000 tahun. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak dilakukan. Memang tidak disebut ada dosa. Tetapi berdasarkan 1 Yohanes tadi, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Tidak ada anak yang dilahirkan selama 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dari hari ke-6 sampai hari ke-10. Ya. Lah setan, kita kan nafsir bola, atau saya tafsirkan lah, jangan kita. Ya. Setan ini kan dengar waktu Tuhan ngomong sama manusia. Beranak cucu ya. Setan ini kan nuduh. Saya menafsirkan. Datanglah si jelek ini kan sama Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh juga memang gak disebut, tapi kan saya boleh nafsirkan. Orang ini, manusia ini berontak ini. Begitu si setan datang sama Tuhan. Yang ngomong aja kan, Bapak Yahweh. Engkau memerintahkan mereka punya anak. 5.000 tahun Tuhan gak punya anak. Saya tanggap. 5 hari 5.000 tahun. Bukan 5 hari ya, bukan 5 tahun. 5.000 tahun gak punya anak. Enak-enak berdua aja keliling-keliling di Taman Eden. Ya. Saya menafsirkan karena Tuhan juga kesal sama manusia ini karena dia mulai berontak. Tuhan izinkan dia masuk ke Taman Eden. Karena itu dalam Yeskiel tadi,
itu Tuhan izinkan dia masuk. Kalau Tuhan tidak izinkan, gak mungkin dia bisa masuk. Saya tanggap. Lah setelah dia masuk ke Taman Eden, lo kan dia tahu karena dia udah ngomong sama Bapak Yahweh tadi kan. Ini tafsiran saya nih. Kan dia ngomong tadi, Bapak si setan ini, si jelek ini, sama Bapak kita yang kudus. Gak punya anak Tuhan 5.000 tahun. Loh si setan dengan bujukannya dia ngerti bahwa Tuhan kepengen ciptaannya punya anak sesuai dengan apa yang dia firmankan. Dan si setan ini tahu persis yang bisa melahirkan anak itu ya Hawa, bukan Adam. Betul nggak? Ya. Jangan membayangkan setan itu kayak ular sekarang ya. Berdasarkan arti namanya nahas itu bercahaya seperti kuningan yang luar biasa. Ya. Nanti setelah dia dikutuk ya baru kelihatan si jelek itu kayak sekarang. Ya. Karena apa? Karena kan tadi Tuhan bilang di Kejadian 2 tadi kan, tidak ada satupun yang pantas jadi pasangan dia, pasangan manusia. Dari binatang-binatang itu tadi kan. Nah disinilah kita coba melihat apa yang Tuhan kehendaki supaya saudara dan saya mengerti. Ya. Itulah yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada Mose adalah gambaran untuk kenapa hari ke-10? Karena tafsiran saya hari ke-10 itulah si manusia jatuh karena ketipu sama setan. Kan tidak disebut hari kapan dia. Tetapi kenapa di sana hari ke-10? Hari ke-10 disiapin, motongnya hari 14. 14 dikurang 10, 4 hari. 4, saya tanggap. Antara Adam sampai Yesua 4.000 tahun. 4 hari. Karena itu nanti siapinnya ya. Pada hari keempat baru dombanya dipotong. Itu gambaran Yesua. Karena itu dikatakan Yesua adalah domba Paskah. Ya tanggap. Nah, di sini kita melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia ya seperti yang pernah kita pelajari dalam kitab Ibrani. Sejak Torah diperkenalkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Mose bikin tabernakel. Ini berulang-ulang karena ada komen-komen yang miring. Oh, Yesua itu kan dari suku Yehuda. Sedangkan orang Lewi itu imam besar dari suku Lewi. Ya itulah karena orang gak ada hikmat. Tapi kita harus bisa ngerti. Kita kemarin sudah dibuka ya. Imam besar orang Lewi itu adalah yang melayani tabernakel yang ada di bumi. Yang adalah bayangan yang ada di sorga. Tetapi Yesua adalah imam besar dari tabernakel yang sesungguhnya. Yang ada di sorga. Jadi jangan sampai salah. Dan dia ditetapkan berdasarkan sumpah. Karena ada tertulis, engkau adalah imam besar berdasarkan peraturan dari Melkisedek. Melek Zadik. Ya. Artinya apa? Artinya raja kebenaran. Siapa raja kebenaran? Raja kebenaran Yesua. Akulah jalan kebenaran. Kita tahu bahwa Melkisedek ini kalau saudara baca di dalam kita baca aja Ibrani pasal 7, coba kita lihat. Ibrani pasal 7 ayat 1. Sebab Melkisedek ialah Raja Salem, Imam Elohim yang maha tinggi, yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja dan yang memberkati dia. Perhatikan, kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, yang di satu sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai raja kebenaran, kemudian di sisi lain juga sebagai Raja Salem
yang artinya Raja Damai. Perhatikan ayat 3. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, tanpa permulaan waktu, tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai selamanya. Ya, jadi dia ini adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan kita melihat di sini cara Tuhan yang sangat luar biasa. Supaya jangan kita salah, ya, salah dalam melihat segala sesuatu. Kita lihat di dalam Mazmur 110, coba kita lihat ya. Mazmur 110 ayat ke berapa? 4, coba lihat ya. Ya. Yahweh telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam yang kekal. Menurut apa? Peraturan Melkisedek. Ini berbicara tentang Yeshua. Ya. Dia itu imam besar. Jadi jangan sampai salah. Oh, imam itu harus dari orang Lewi ya. Baca firman itu yang benar. Karena Torah itu adalah bayangan. Kita baca lagi. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-1. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang. Ya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika manusia berhasil ditipu oleh si setan, maka sebagian kemuliaannya hilang, dicuri oleh si setan. Tetapi karena Tuhan mau menyelamatkan manusia yang diciptakan serupa dan secitra dengan dia sudah membuat skenario yang sangat sempurna. Ya. Sehingga ya, manusia berusaha ya mengikuti Torah supaya dibenarkan di hadapan Tuhan, ya. Sehingga setiap kali berkali-kali imam-imam besar ini mempersembahkan korban. Tetapi kita melihat di sini di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-4, ya. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ini adalah bayangan. Karena itu yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Karena itu sejak dia dikandung atau benih dari Roh Kudus sendiri turun atas Maria. Kan jelas dikatakan, dia disebut apa? Kudus. Hanya dia yang disebut kudus, yang lain nggak ada. Kita lihat Lukas pasal ke berapa tadi? Pasal ke-1. Ayat ke-35. Sambil menjawab, malaikat berkata kepada Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menolong engkau. Karena itu perhatikan ayat ini. Yang dilahirkan itu kudus. Yesus adalah domba Paskah yang kudus. Lembu dan sapi mustahil menghapus dosa. Dan tidak ada binatang atau manusia yang kudus kecuali dia. Karena itu Bapa Yahweh sendiri, firman yang hidup itu membuahi ataupun membuat si Maria seorang perawan. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, dia hamil. Ya. Karena itu yang dilahirkan dia, kan jelas ya, disebut kudus bukan kata saya. Karena memang dia dari benih yang kudus. Tetapi kita harus melihat di sini, kalau dia kudus, kenapa dia harus dibaptis? Saya tanggap. Ya. Semua ini harus ada kaitan-kaitan.
Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ya memang manusia ini sejak dalam kandungan juga sudah berdosa. Ya. Tidak ada sesuatu yang kan dalam Roma 3 ayat 10 tadi tidak ada yang benar. Ya. Karena itu ya kita harus melihat dari kaca mata yang benar bahwa kalau kita ditanya sama banyak orang Kristen yang nggak ngerti ya, kenapa Yesua itu harus dibaptis. Kita baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat ke-5. Saya nggak tahu kalau ini terjemahan ini ya, tapi saya punya ayat ke-5. Tapi sini ini ayat ke-7 di sini. Kalau Lukas ayat ke-5, di sini ayat 7. Lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa ibuku mengandung. Kita kaitkan ini dengan Roma pasal 3 ayat 10 tadi, tidak ada yang benar. Semua orang ketika Hawa sudah berdosa juga Adam, semua berdosa. Karena satu orang berdosa, seluruhnya berdosa. Ya kan karena dari satu orang kan lahir semua manusia. Kan tadinya cuma satu Adam. Dari Adam jadilah Hawa. Dari Hawa ada dua bapak yang memang gak disebut. Ya kan? Tapi kan kita sudah belajar. Karena dikatakan Hawa adalah ibu dari semua yang hidup dan tidak ada ayat yang menyatakan Adam bapak semua yang hidup. Bisa tangkap itu? Itu harus kita rekam baik-baik. Karena firman Tuhan itu gak mungkin salah. Dari situlah yang kita kenal, yang dilahirkan, ya kemarin kita belajarkan. Saudara bisa perhatikan nggak kemarin itu? Ketika si Nuh mengutuk, kenapa dia kutuk si Ham? Tapi dia katakan, terkutuklah Kanaan. Ham si Nuh kan, waktu dia mabok-mabok, dia dengar cerita anak-anak yang lain, seolah-olah Ham ngejek. Tapi yang dikutuk bukan Ham, Kanaan. Saya tafsirkan Kanaan belum ada waktu itu. Kan masih 3 anaknya. Sama 3 mantunya. Lah itulah satu nubuatan yang Tuhan mau kasih lihat bahwa ada sesuatu yang gak beres. Karena itu ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ada setan di situ. Karena itu terkutuk. Lah kita coba melihat kembali kepada kenapa Yesua harus dibaptis. Karena Yesua itu memang benih yang kudus. Tetapi karena dia dilahirkan dari seorang wanita, tidak ada yang benar. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal ke-3. Yesus berbicara kepada si Nikodemus. Dalam ayat Yohanes 3 ayat ke-5 ya. Kita lihat di sini. Yesua menjawab, sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Yesua kasih contoh, karena dia tahu dia lahir dari seorang wanita. Karena itu tubuhnya yang lahir dari seorang wanita ini, dia harus kuburkan. Karena itu aturannya. Sehingga jangan heran ketika si Yohanes Pembaptis mengatakan seharusnya aku yang kau baptis. Ingat ya, si Yohanes Pembaptis sama si Yeshua Masih itu kan sepupu. Bahkan si Yohanes Pembaptis secara umur manusia dia lebih tua. Ya, sehingga ketika Yeshua minta dibaptis, dia ngomong, seharusnya akulah yang dibaptis. Tetapi apa jawab Yeshua? Kita lihat ya. Matius pasal ke-3.
Ayat 13 mulai. Kemudian datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Tetapi apa jawab Yesua? Yesus berkata kepada, turutilah sekarang, karena demikianlah seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Manusia lamanya ini yang lahir dari seorang ibu harus dikuburkan melalui baptisan. Itu artinya baptisan. Menguburkan manusia lama melalui baptisan, melalui air, melalui firman. Kemudian keluar dari air, lahir baru, lahir dari firman. Karena lahir dari firman, ya, dia layak untuk sebagai contoh. Itulah yang harus kita lakukan supaya bisa seperti apa yang dikatakan Yohanes 3 tadi. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak bisa masuk surga. Nah, itulah contoh yang Tuhan berikan. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya juga, sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Sebagaimana yang tertulis bahwa dia itu adalah domba Paskah yang memang diutus oleh Tuhan pada hari ke-14 baru dipotong. 4.000 tahun setelah Adam baru Yesua dimunculkan. Saya tanggap. Ya, jadi itu kan kelihatannya kan ceritanya biasa aja, Keluaran itu 12 itu. Padahal itu maksudnya nubuatan tentang Yesua. Karena dikatakan Yesua itu adalah domba Paskah. Ya. Paskah artinya hukuman itu harusnya kena kita karena kita berdosa. Tapi Pesa dilewatkan karena pengorbanan Yesua. Seharusnya kita yang dibinasakan karena dosa. Tetapi karena korban lembu dan sapi, darah lembu, darah sapi, mustahil untuk menghapus dosa. Ya. Karena itu dia sendiri harus turun, karena cuma dia yang kudus. Karena itu dia turun sebagai domba Paskah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Domba Paskah artinya domba yang memang disembelih. Darahnya tercurah di Golgota untuk keselamatan kita. Kita baca 1 Korintus 5 ayat ke-7. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasya, Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Kita baca terjemahan LAI. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab apa? Anak domba Paskah kita yaitu Hamasya telah disembelih. Dia menjadi domba Paskah, hanya dia yang kudus. Hanya dia yang kudus. Dia harus disembelih, darahnya harus dicurahkan untuk keselamatan kita. Bagi yang percaya. Kalau nggak percaya, ya itu urusan mereka lah. Kalau nggak percaya sama Yesua sebagai domba Paskah, ya terimalah upahmu. Yang bisa menyelamatkan kau itu hanya dia. Ya, jangan kau sangkali dia ya berbahaya engkau menempatkan dirimu pada posisi yang sangat-sangat rawan. Menyangkali putra, saya percaya Bapak Yahweh, kelihatannya kan bagus. Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-23. Biar orang yang bilang Yesua itu bukan Tuhan,
biar dia dengar ayat ini. 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-23. Setiap orang yang menyangkali putra, dia pun tidak memiliki bapa. Orang yang mengasihi putra, dia juga memiliki bapa. Saya percaya Bapa Yahweh, kau sangkali Yesua, jangan harap engkau dapat selamat. Karena Yesua itu sendiri adalah firman yang dapat menyelamatkan kita. Memang wujudnya sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu kepengennya lihat Tuhanku tuh kayak apa sih. Sama seperti bangsa Israel. Kenapa mereka mau raja? Supaya bisa lihat orang-orang lain punya raja. Bisa kelihatan. Karena itu mereka minta kepada Bapa Yahweh melalui Samuel. Supaya punya raja. Ya Tuhan kabulkan. Bapa Yahweh berbicara, bukan kau yang ditolak Samuel, tetapi aku yang ditolak. Sebagai raja mereka. Lu dengan gagahnya, waduh, Yesua itu bukan Tuhan. Terus yang menyelamatkan kau itu siapa? Yang menyelamatkan engkau itu siapa? Ya, hanya Dia yang menyelamatkan. Ada tertulis Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Gak ada juru selamat selain Dia. Yohanes 17 ayat ke-11. Cuman ini mungkin terjemahan ini agak beda. Cuman gak apa-apa lah, kita lihat Yohanes 17 ayat ke-11. Karena terjemahan ILT ini ya kurang tepat ya. Tapi gak apa-apa, kita baca dulu. Aku tidak lagi berada di dunia, tapi mereka masih ada di dunia. Aku datang kepada Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Coba kita lihat terjemahan LAI dulu. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Perhatikan ini, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Bisa dilihat perbedaannya tadi. Tadi nggak disebut ini, namamu yang sudah Engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesua itu ada nama Yahweh. Ya terjemahan-terjemahan kayak tadi kan, orang bisa salah tangkap. Ya, memang hanya Dia, apa yang dikatakan di sini sama Yesaya tadi itu harus klop. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Dia, hanya Bapa Yahweh sendiri. Kenapa Dia selamatkan? Karena kita ini diciptakan serupa, secitra, segambar dengan Dia. Karena itu Dia berusaha menyelamatkan bagi orang yang percaya. Yang gak percaya gak masalah. Bagi orang yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, ya gak jadi masalah. Gak jadi masalah bagi Tuhan. Karena orang yang menyangkali Dia, akan Dia sangkali. Akan Dia sangkali. Ya. Saya percaya Bapa Yahweh, lu kau sangkali anak, jangan harap kau diterima. Kan tadi kan dalam 1 Yohanes pasal 2. Jadi semua itu sangat berkaitan. Orang seperti ini yang berani ngomong seperti itu, apalagi sampai diberitakan di media sosial, engkau menyangkali aku, kau pun akan disangkali. Orang ini kalau nggak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya repot. Ya kalau dia dengar ya bagus. Ya kalau dia makin mengeraskan hati ya nggak jadi masalah. Nah, kewajiban kita ya untuk memberitakan firman Tuhan tadi dinyatakan. Kalau kita percaya kepada Dia, bagaimana kita bisa percaya? Iman adalah anugerah, kata 2 Tesalonika berapa? 3 ayat ke? Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 2 kita lihat. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena iman bukan ada pada semua orang. Kita lihat terjemahan LAI.
supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Kalau saudara baca kitab Galatia pasal 1 sampai pasal ke-4, ya kita lihat aja lah ya. Kita lihat supaya kita ngerti. Karena ini memang semua sudah pernah diajarin, cuman ya namanya manusia kadang-kadang lupa kan. Kita baca Galatia pasal ke-3. Ayat ke-23. Namun perhatikan, sebelum iman itu datang. Jadi saya menafsirkan yang dimasukkannya seorang pribadi. Sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah. Dengan dikurung dalam iman yang akan segera disingkapkan. Dengan demikian, Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasia. Sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Karena Yeshua, karena kita percaya Yeshua, kita dibenarkan. Kalau kita percaya kepada Yeshua, Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10, ini yang seringkali atau yang tidak dilakukan oleh orang yang melaksanakan baptisan yang macam-macam yang kemarin sempat disebutkan. Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ini yang tidak dilakukan oleh mereka yang melakukan baptisan macam-macam yang kemarin sempat disebutkan. Ya, dengan hati orang percaya, dengan mulut ada pengakuan. Dan itu terjadi karena anugerah, karena tidak semua orang percaya kepada Yeshua. Karena bukan semua orang memperoleh iman, bukan semua orang percaya Yeshua. Dan itu kenyataan. Tetapi ketika kita percaya Yeshua, kita ada pengakuan Tuhan Yeshua, engkaulah Tuhan saya. Yang mencemplung ke dalam baptisan tanpa engkau akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percuma aja. Diakui dengan mulut. Dipercaya dengan hati. Dan itu bagian hal-hal yang harus kita praktekkan. Ya kita kan dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu kan, aku bangsa Indonesia. Ada pengakuan dari mulut ini. Sekarang nggak tahu lah sekolah-sekolah. Ya. Dan di sinilah kita melihat cara Tuhan. Ketika kita percaya karena anugerah ya, karena tadi dalam 2 Tesalonika itu disebut, nggak semua orang punya iman. Mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi nggak ada respon. Dan inilah orang-orang yang mempunyai hati seperti jalanan. Inilah yang saya tafsirkan, keturunan setan. Keturunan setan, kata Kejadian yang kemarin kita baca, terkutuklah Kanaan. Kenapa terkutuk? Karena keturunan setan gak mungkin masuk surga. Gak mungkin. Ya. Walaupun kita harus akui karena sekarang manusia udah sekian berapa miliar. 7 apa 8 miliar. Ini sudah campur aduk karakternya. Karena itu kita sedang dibersihkan saat ini. Dengan 3 macam baptisan, tubuh, roh, dan jiwa kita dibersihkan. Sehingga karakter setan yang masih nempel itu dibersihkan. Dibakar oleh firman. Sehingga kita tidak lagi memiliki karakter dunia. Walaupun pelan tapi pasti karakter dunia itu dihapus oleh Tuhan. Tidak ada lagi ikatan dengan dunia. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, kita enteng aja terangkat. Karena tidak ada ikatan dengan dunia. Dan di sini kita lihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darahnya yang tercurah di Golgota itu menghapus dosa salah kita. Sehingga kita apa? Dibenarkan apa yang kita baca tadi. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Bukan usaha kita ya.
Tetapi anugerah kita dibenarkan karena percaya aja. Dan percaya itu pun kasih karunia. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya, kemuliaan yang hilang kata Roma 3 tadi mulai dipulihkan kembali. Kita menerima kembali kemuliaan Tuhan. Sehingga seringkali yang didoakan, firman itu merubah hidup kita sehingga kita memancarkan kasih, kemuliaan dan keharuman Tuhan. Hanya firman, hanya Yeshua yang dapat melakukan itu bagi saudara dan saya. Kita sedang diproses dan dibentuk. Tantangan, permasalahan memang kadang Tuhan izinkan terjadi. Dan harus saya kasih ingat kepada saudara. Bukan tantangan yang memurnikan kita. Bukan pencobaan yang memurnikan kita seperti banyak orang di luar sana ngomong. Tidak. Yang memurnikan kita itu firman. Tantangan Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan mau melihat kita bagaimana kita merespon tantangan itu. Mau ngadapin sendiri atau kita andalkan kekuatannya. Engkau kekuatanku, maka kita akan bisa mengalahkan para lawan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi jangan sampai salah menafsirkan firman Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mengalahkan saya karena kita nggak lihat. Kita kan nggak lihat setan, nggak lihat kita kecuali kalau Tuhan celikan. Dia tempeleng kita, ya kelengar kita, karena kita nggak lihat. Kecuali kalau Tuhan celikan kita lihat, kita bisa lawan. Tapi karena kita nggak lihat, Tuhan berikan kepada kita seorang malaikat seperti Keluaran 23 ayat 20. Dia utus malaikatnya menjaga kita sehingga setan lihat, ada pengawalnya, nggak bisa saya dekat-dekat. Tapi berdasarkan firman Tuhan, hati-hati. Kemanapun engkau pergi melangkah ada malaikat. Kelakuanmu pun dicatat terus. Ya, jadi ya jagalah diri kita. Dengan kita tidak mampu hidup kudus tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya akan diberikan apabila kita sudah diangkat menjadi anak angkat. Dan kita bisa menjadi anak angkat kalau kita dibaptis dengan benar. Dengan nama yang benar, dengan cara yang benar. Kalau enggak bisa. Jangan ketipu dengan ajaran-ajaran setan yang membuat orang nggak ngerti. Karena ada orang yang bilang, wah Pak saya pikir saya sudah selamat. Dia pikir selamat baptisnya sudah benar. Nah kayak jangan sampai tertipu dengan setan-setan. Memang setan menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu hati-hati. Termasuk ketika saya beritakan ini ya. Kalau saudara di dalam hatimu ada firman yang merupakan mata air, ketika engkau dengar yang salah, langsung protes, salah tuh gitu kan. Kayak tadi kan, laki, perempuan, kayak gitu kan. Ya artinya kita saling membangun, saling menguatkan. Kita dibenarkan karena darah Yeshua karena kita percaya darah Yeshua yang menghapus dosa salah kita. Kita dibuat jadi benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih karunia Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Dan setelah kita dibenarkan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Memang ada tertulis dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat ke-1. Coba kita lihat. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman. Tetapi ayat-ayat firman tadi menyatakan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada saudara saya Roh Kudusnya, kesukaran boleh datang. Tetapi Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini. Di mana ayatnya? 1, ya. Lu banyak yang nggak tahu juga, banyak lupa ya. 1 Yohanes pasal ke-4
ayat ke-4. Kan gampang hafalnya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim. Perhatikan, kamu berasal dari Elohim. Kenapa? Karena kita sudah diangkat jadi anak adopsi. Hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya lebih besar dari apapun yang ada di dunia, termasuk kesukaran. Karena dalam Timotius tadi katakan, dunia ini pada akhir zaman penuh dengan kesukaran. Tetapi kesukaran Tuhan izinkan terjadi atau Tuhan izinkan kita hadapi, bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita menyadari bahwa ada Dia di dalam aku, yang ngomonglah Tuhan tolong. Jangan sok gagah-gagahan. Jangan sok gagah-gagahan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Sehingga kesukaran itu justru dari ayat-ayat yang kita baca tadi membuat kita semakin kesukaran membuat kita baca ayat ke-3 dari Roma pasal ke-5 tadi. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran. Karena apa? Kesukaran membuahkan ketabahan, membuahkan, terjemahan lain membuahkan kesabaran. Ya. Dan kemudian dikatakan membuahkan ketabahan, dan ketabahan ayat ke-4 membuahkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji membuahkan pengharapan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada tujuan yang saat ini mungkin kita nggak lihat. Tetapi ingat, ada tertulis rancangan Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancangan yang terbaik. Dunia boleh memberikan kesukaran, tetapi karena Dia ada di dalam kita, Dia akan membuat kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena ada tertulis Dia yang berperang ganti kita. Kamu diam aja. Keluaran 14 ayat ke-14. Ya. Jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkan firman yang dapat menyelamatkan. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Dia akan berperang ganti kita apabila kita taat sama firman-Nya. Engkau melanggar firman-Nya, engkau dibiarkannya musnah oleh kekuatan si jahat. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan dunia dengan mengandalkan kekuatan Dia, dengan memuja. Ketika kita memuja-muji, menyembah, muliakan Dia dalam segala situasi kondisi, kita mengundang hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, kegelapan hilang lenyap. Di mana ada terang, kegelapan hilang lenyap. Itu yang harus kita tanam dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ketika engkau mengalami kesedihan, ketika engkau mengalami kesukaran apapun, latih dirimu. Dia ada di dalam kita, puji Dia. Sembah Dia, muliakan Dia. Ketika Daud menghadapi Saul yang kemasukan setan, dia nyanyikan pujian. Setan pergi. Kenapa setan pergi? Karena Tuhan bertahta di atas pujian Daud. Contohlah apa yang tertulis. Karena Tuhan tidak punya rencana untuk membuat kita kesukaran, kesulitan, enggak. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk melihat bagaimana respon kita terhadap apa yang dunia mau lakukan terhadap kita. Tetapi apabila kita benar-benar milik Bapa Yahweh, dunia boleh mengaum-ngaum seperti singa, tapi tidak akan bisa pernah menjamah anak-anak Tuhan. Selama kita tidak memberi celah. Karena itu ada tertulis Efesus 4 ayat 27. Jangan beri celah kepada setan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Ketika engkau menghadapi tantangan, engkau mengeluh, itu celah. Itu celah.
Karena Tuhan tidak mengajarkan mengeluh, tetapi mengucap syukur. Ya, ketika kita mengucap syukur, walaupun berat, Tuhan setia kepada firman-Nya. Dia pasti menolong anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ingat, saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Diambil dari tengah dunia yang gelap. Firman Tuhan katakan kita sudah dipindah ke tempat yang terang. Setelah dipindah dari tempat gelap ke tempat terang, semua kejelekan kita kelihatan nyata. Karena itu dibersihkan sama Tuhan. Ya, bersihkan dengan apa? Dengan firman. Firman itu bagaikan api, memang ketika kita dibersihkan. Rasanya sakit buat daging. Tetapi apabila kita berserah Tuhan, tolong. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita. Tapi mari kita terus berjalan. Karena Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya. Ya, kita ini emas murni. Yang selama ini mungkin ada di dalam lumpur-lumpur. Sehingga ketika emas ini emas dimanapun dia ditempatkan, tetap emas. Nah, tapi yang mengikat dia inilah yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Apa yang berasal dari dunia dibersihkan oleh Tuhan. Dan pembersihan logam yang paling sempurna memang dengan api. Termasuk emas. Panas buat daging. Kita tidak akan mampu. Tetapi Dia memberikan kepada kita kekuatan. Kalau kita mengandalkan Dia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dia adalah Bapa kita. Ketika kita mohon dengan sungguh-sungguh. Minta. Ya, kita sudah belajar kemarin kan. Ada dua tipe manusia. Berbicara Marta dan Maria. Berbicara wanita. Berbicara gereja. Berbicara saudara dan saya. Bagaimana gerejanya minta? Cara mintanya akan menentukan jawabannya. Karena itu mari kita belajar. Ya, Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan yang senang dipuji. Ya, belajarlah memuji Dia. Dalam segala situasi kondisi. Mungkin ketika beban itu berat. Mungkin ketika kita memuja-muji Dia, air mata turun. Tapi percayalah, air mata kita, anak-anak Bapa yang berharga di matanya. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. 2000 tahun yang lalu Dia berkorban untuk saudara dan saya. Dengan berjalannya waktu, banyak orang yang menyangkali Dia. Tapi memang Tuhan sudah beritahu banyak yang dipanggil. Hanya sedikit yang terpilih. Dan kita sedang berusaha dengan ingat ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus gak bisa. Karena itu senantiasa minta tolong Roh Kudus tolong. Sehingga dalam proses pemurnian yang Tuhan kerjakan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita mampu bertahan. Sampai selesai. Kita tidak tahu selesainya kapan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Masa pengangkatan bersama-sama atau sebelumnya. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi selama masa penantian itu tetap siap. Tetap sedia. Biarkan Dia terus memproses kita. Sehingga ketika kita nanti diangkatnya. Kita memperoleh apa yang kita imani. Memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di muka bumi ini. Karena itu saya senantiasa mengingatkan, mengajarkan kita semua. Kau yang ada di sini, kau yang ada di luar sana. Jangan pernah keluar dari mulutmu seperti kata orang dunia. Orang dunia berbicara,
kita hidup hanya satu kali. Jangan pernah keluar kata-kata itu. Kalau itu keluar dari mulutmu, jangan harap engkau memerintah 1000 tahun bersama dengan dia. Karena orang-orang yang mati di dalam Tuhan sebelum pengangkatan, ya, kalau dia percaya, dia akan dibangkitkan. Ya, berarti kan sudah 2 kali. Kita mengimani, kita akan bersama dengan dia sampai selamanya. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, belajar jangan mengeluh. Ganti keluhanmu dengan pujian, penyembahan. Engkau akan melihat perbedaan karena itu janji Tuhan. Ketika kita menyanyi, memuliakan, mengagungkan dia, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, kuasa kegelapan hilang lenyap. Sehingga sukacita sorgawi memenuhi hidup kita. Haleluya. Amin.